Bingung cari solusi untuk si kecil? Ingin cari informasi seputar parenting, tapi semuanya penuh hoax dan mitos? Tenang, kan ada aplikasi tentang anak yang siap membantu. Mulai dari informasi yang terpercaya, langsung dari ahlinya. Mulai dari algoritma kesehatan anak, monitor pertumbuhan dan imunisasi anak, video panduan stimulasi dan aktivitas anak, rekomendasi produk yang tepat, resep empasi tinggi kalori, hingga tanya langsung dengan berbagai ahli, gratis. Yuk download aplikasi tentang anak melalui App Store dan Google Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aibun semuanya. Perkenalkan aku Yasmin. Hari ini aku akan menjadi moderator menemani ayah dan bunda semuanya selama webinar tentang anak bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda Bandung. Nah, sebelum kita mulai nih memasuki bahas-bahas topik yang seru banget hari ini, izinkan Yasmin untuk kenalin sedikit nih tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bandung ya. Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda Bandung adalah rumah sakit ibu dan anak yang bisa menjadi pilihan nih untuk Aibun semuanya yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya untuk periksa kehamilan, periksa kesehatan si kecil, dan tentunya rumah sakit ibu dan anak ya. Ya ampun, nyaman dan tenang banget nih pasti kalau ke sini. Lengkap banget layanannya. Jadi jangan ragu untuk ingat Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda Bandung ya. Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda Bandung ini bisa untuk kesehatan ibu dan juga si kecil. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema ingin kehamilan sehat, kenali do and don't saat masa kehamilan. Ini seru banget nih bahas soal kayak gini ya, karena berhubung di luaran sana banyak banget seliweran info-info yang bikin khawatir. Bener nggak ya yang ini mitos atau fakta nih omongan yang ini? Nah, baiknya emang kita langsung aja membahas langsung bersama ahlinya ya. Hari ini narasumber kita yang spesial adalah Dr. Yandra Prakasa Triastama, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang menamatkan pendidikannya di Universitas Pajajaran dan juga merupakan anggota aktif dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Ayo, di sini ada nggak nih pasien dari Dokter Yanda? Boleh absen di kolom komentar ya. Atau yang udah nunggu-nunggu nih lagi hamil baru 3 minggu, pengen deh konsul sama Dokter Yandra.
Oke, apakah dokternya sudah hadir? Sudah. Oke. Halo dok, selamat siang. Halo, selamat siang. Bentar ya, coba. Emang kalau online nih pasti ada aja ya dok ya. Hey, selamat siang semuanya. Bentar ya, coba background-nya. Suaranya jelas nggak? Aman dok, jelas. Aman ya. Wait. Oke. Ya, selamat Siap siang. dok buat sharing-sharing sama ayah dan bunda dan juga calon ayah dan bunda. Siap dong. Oke, silakan dok. Sudah pada hadir semuanya? Udah lebih dari 1.200, sudah lebih dari 1.000 Aibun yang bergabung di aplikasi tentang anak nih dok. Ini sebentar lagi juga banyak yang gabung ke Zoom biasanya untuk tanya langsung sama dokternya. Silakan dok untuk mulai sharing-sharing. Ya, oke, terima kasih Zahra. Selamat siang semuanya, saya Dr. Yandra Prakasa Triastama, saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda ya. Salam kenal buat semuanya. Oke, siang ini mungkin lebih santai aja ya, kita mau bicara mengenai dengan tema ingin kehamilan sehat, kenali do and don'ts saat masa kehamilan. Sebenarnya saya waktu diminta untuk sharing mengenai webinar tentang ini, rada bingung juga ya, karena saya tuh jarang banget untuk melarang pasien gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu dicermati selama kehamilan. Oke, jadi sebagai pendahuluan saja ya, kehamilan itu kan merupakan suatu anugerah. Jadi kesehatan mental ibu itu sangat penting sekali pada saat kehamilan karena itu akan berpengaruh besar terhadap janin yang dikandungannya selama masa kehamilannya. Jadi selain itu juga kesehatan mental ibu itu akan berhubungan dengan perilaku anak di masa mendatangnya. Jadi apabila bumil mengalami stres ya, hormon steroid atau hormon yang tidak baiknya akan meningkat, akhirnya akan menyebabkan perilaku yang tidak baik atau perilaku yang kurang baik untuk di masa depan terhadap anaknya. Ya, jadi kita mulai aja slide-nya. Oke, next. Nah, jadi mungkin di sini ada yang udah tahu ya 1.000 hari pertama kehidupan tuh apa sih gitu. Jadi 1.000 hari pertama kehidupan tuh merupakan golden period ya. Jadi dihitungnya mulai dari saat terjadinya konsepsi atau saat terjadinya pertemuan dari sel sperma dengan sel telur, akhirnya menjadi embrio, akhirnya akan menjadi janin, hingga anak berusia 2 tahun. Nah, ini kenapa disebut golden period? Karena ini adalah masa-masa penting ya untuk ya tadi saya udah bahas, nanti akhirnya itu akan dampak yang berdampak sekali pada saat nanti anak pada saat tumbuh kembang anak. Nah, kenapa penting 1.000 hari pertama kehidupan itu? Ya, karena ini menentukan kualitas dari kesehatan seumur hidup seseorang. Nah, apabila pertumbuhan yang tidak optimal gitu, itu akan menyebabkan kesehatan yang tidak optimal juga. Sedangkan pertumbuhan yang optimal akan menyebabkan kesehatan yang optimal. Selain itu juga kalau misalkan kesehatan tidak optimal tuh seperti apa sih? Contohnya kayak misalkan hipertensi, diabetes gitu ya, kemungkinan ada terjadinya obesitas atau enggak yang sekarang lagi ramai itu biasanya berhubungan dengan stunting ya. Terus kemudian selain itu juga kehidupan yang lebih baik itu akan meningkatkan kognitif anak sekitar 0,24%. Kemudian ada penghasilannya anak nanti akan meningkatkan penghasilan sebesar sekitar 40%. Kemudian juga akan menurunkan angka terjadinya berat badan lahir rendah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini dulunya apa aja sih? Sebenarnya ya kayak perhatikan asupan gizi dan cairan ya.
kemudian ada aktivitas fisik yang aman, kemudian selain itu juga selalu pantau berat badan selama kehamilan dan perkembangan janinnya. Terus selain itu juga ada suplemen yang direkomendasikan oleh dokter spesialis kandungannya. Nah, don't-nya tuh apa gitu? Kalau kita lihat di sini seperti makan makanan yang setengah matang ya atau mentah dan tidak bersih itu sangat tidak disarankan ya, kayak sushi, sashimi gitu. Terus salad sayur, kemudian ada juga pokoknya selama makanan-makanan mentah sebisa mungkin dihindari. Telur juga kalau bisa harus matang ya, telurnya nggak boleh setengah matang. Terus melakukan aktivitas berbahaya, ada juga olahraga yang berlebihan. Nah di sini olahraga, ibu hamil boleh melakukan olahraga, namun harus disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi misalkan sebelumnya belum pernah bersepeda nih, terus akhirnya pada saat hamil malah ingin bersepeda, sedangkan bersepeda itu kan menjaga keseimbangan ya. Nah kalau itu tidak disarankan. Tapi kalau emang sebelumnya sudah rutin untuk olahraga bersepeda, itu boleh-boleh saja. Terus yang setelah itu ada juga merokok atau mengkonsumsi makanan, minuman yang dapat membahayakan janin. Ya, oke. Next. Nah, cukupi kebutuhan cairan harian. Ini mungkin kurang lebih udah pada tahu ya mengenai rekomendasi asupan cairan untuk ibu hamil tuh minimal tuh 2 liter kalau bisa ya, 2,1 liter per hari. Lebih dari itu lebih baik lagi ya. Kemudian selain itu air putih juga bisa didapatkan dari cairan seperti buah, sayur dan makanan berkuah. Nah, kenapa sih penting sekali gitu? Karena pada saat hamil itu kan rentan sekali untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, jadi memang itu harus benar-benar dijaga. Karena kalau misalkan kurang cairan yang masuk, ya selain kehamilan juga tidak baik, nanti akan berakibat atau meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Ya, oke, next slide. Oke, selanjutnya ada ketahuilah batas asupan gula harian. Jadi selama hamil tuh rata-rata ibu hamil tuh craving ya untuk masalah gula ya atau yang manis-manis. Pasti seringnya ingin yang manis-manis. Sebenarnya itu tidak baik apabila berlebihan. Bukan tidak boleh, tapi tidak baik apabila berlebihan. Jadi sebisa mungkin dibatasi kebutuhan hariannya. Memang dari WHO kurang dari 10% dari total energi harian. Ya kurang lebih kalau misalkan mau kita takar, itu sekitar 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Itu udah cukup untuk ibu hamil ya. Karena apa sih resikonya kalau berlebih? Ya kalau berlebih salah satunya kayak akan meningkatkan terjadinya obesitas, kemudian akan memicu terjadinya diabetes selama kehamilan, dan itu juga dapat memicu terjadinya akhir-akhirnya ujung-ujungnya menjadi preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Maka asupan gula itu memang benar-benar harus dijaga. Oke, next. Jangan lupa juga gitu menu makanan itu harus bervariasi ya, lengkapi asupan gizinya seimbang. Nah, contohnya apa aja sih makanan-makanan sehat selama kehamilan? Ya sebenarnya seperti ini, karbohidrat yang kompleks ya. Kenapa karbohidrat yang kompleks? Jadi karbohidrat kompleks itu apabila masuk ke dalam tubuh dia tidak akan meningkatkan meningkatkan gula darah secara drastis ya gitu. Jadi insulin juga nggak akan meningkat. Nah itu selain itu dia akan lebih lama dicerna dan lebih lama kenyangnya dibandingkan karbohidrat yang kompleks. Nah contohnya apa aja? Seperti nasi coklat, nasi merah ya, roti gandum, sereal, oat. Nah itu semuanya termasuk karbohidrat yang kompleks. Kemudian ada juga porsi besar sayur-sayuran hijau yang beragam seperti buncis, sawi, selada, kubis, edamame. Nah ini ingat ya, tapi harus matang sayur-sayuran dan kalau bisa dicuci secara bersih. Kemudian ada juga buah-buahan segar seperti alpukat. Alpukat itu low carbs ya dan emang dia ada kadar lemaknya lumayan tinggi tapi itu lemak baik. Itu lemak yang dapat jadi selama hamil juga jangan lupa
lemak tuh dibutuhkan ya selama kehamilan ya. Nah, salah satunya kandungan lemak itu bisa didapatkan dari alpukat, pisang, mangga, dan apel. Nah, itu baik selama kehamilan, namun tetap jangan berlebihan ya, karena pisang tuh mempunyai glycemic index yang tinggi, sama mangga juga. Jadi sebisa mungkin dibatasi, jangan terlalu sering ya. Oke. Nah, selain itu apalagi? Ini adalah contoh asupan makanan bumil yang mengandung DHA. Salah satunya telur. Kuning telur oke lah, 1 sampai maksimal 2 butir sehari masih oke. Tapi kalau saya lebih biasa mengedukasi untuk lebih banyak untuk yang bagian putihnya, karena kolesterolnya pun lebih rendah. Selain itu ada brokoli ya, sayuran, brokoli, bayam, kemudian ada kembang kol. Nah, terus selain itu juga biji-bijian kayak flaxseed itu bagus selama kehamilan. Kacang kenari, kacang merah, ya kita bisa ambil sumber protein dari sana. Kadar lemak juga bisa ambil dari sana. Namun tetap ya ada batasannya. Intinya sih gini, tidak ada makanan yang buruk atau tidak ada makanan yang jelek selama itu dikonsumsinya sesuai takarannya, tidak berlebihan ya. Oke, next. Nah, aktivitas fisik apa aja nih gitu? Paling banyak banget pasien-pasien saya nanya, dok boleh olahraga ini nggak, olahraga itu boleh nggak? Sebenarnya boleh ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, seperti olahraga itu apabila sudah rutin dilakukan dari sebelum hamil itu boleh dilanjutkan, tapi yang tahu mengukur kemampuan diri sendiri lah. Kalau memang cepat lelah ya di stop olahraganya, jangan dilanjutkan gitu. Jadi sesuai kemampuan tubuhnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada senam hamil, yoga, pilates ya, kemudian sepeda statis, ada juga latihan kekuatan ya, weight training kayak misalkan gym juga itu sebenarnya masih boleh dilakukan. Namun beban untuk latihannya nggak usah terlalu berat ya. Terus kemudian ini yang biasa saya sarankan juga ya, kayak jalan ya, jalan 30 menit sampai 45 menit sehari itu udah bagus sekali ya. Itu meningkatkan kardiovaskulernya, akhirnya aliran darah pun akan ke jaringan-jaringan di perifer atau di pinggir-pinggirnya tuh makin bagus gitu. Jadi oksigen yang disalurkan ke dari ibu ke bayi pun akan lancar. Berenang juga boleh karena itu termasuk kardio sebenarnya. Berenang itu kan menggerakkan semua otot tubuh ya. Kalau berenangnya benar ya, bukan berenang yang cuma nyemplung main-main air aja gitu. Oke, terus selain itu pastikan vitamin D juga terpenuhi. Nah, vitamin D kenapa sih penting gitu? Mungkin kalau misalkan kontrol ke dokter kandungannya rata-rata sekarang diberikan vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D itu memegang peranan penting gitu ya selama kehamilan. Salah satunya, misalkan ibunya punya riwayat asma nih ya, punya asma lah gitu, punya asma. Nah, itu tuh selama ibunya hamil dan dia mengkonsumsi vitamin D dengan minimal sehari sekitar 500 international unit, itu tuh dapat menurunkan angka risiko terjadinya atau menurunkan si asmanya ke bayinya gitu atau ke anaknya. Jadi itu bisa memotong riwayat penyakit yang tidak baik ya dari ibunya. Nah, selain itu juga vitamin D itu diperlukan buat wanita hamil yang mempunyai riwayat sebelumnya seperti preeklamsi ya gitu, tekanan darah tinggi, itu juga dipakai sebagai terapi selama kehamilan. Dari mana sih dapatnya vitamin D? Ya biasanya bisa dengan berjemur ya, terpapar dengan sinar matahari. Tapi kalau sekarang sih biasanya kita memberikan suplemen biar asupannya bisa terpenuhi selama kehamilan. Oke. Nah, selanjutnya ada pantau peningkatan berat badan ibu hamil. Untuk peningkatan berat badan ibu hamil itu memang kita bedakan ya, kita nggak bisa samaratakan semuanya. Kayak misalkan untuk ibu hamil yang memang dari awalnya dia berat badannya tidak berlebih,
atau enggak dia underweight atau di bawah normal. Yang normal dengan sama yang di underweight atau overweight itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan emang dia underweight atau enggak dia di bawah normal, kenaikan berat badan selama kehamilan selama 9 bulan tuh bisa 12,5 sampai 18 kilo gitu. Ya, jadi banyak tuh range-nya nih bisa nambahin segitu banyak dan itu masih dianggap aman. Kalau misalkan IMT-nya normal kayak misalkan sekitar 18,5 sampai 24 ya kayak kita bilang normal aja, berat badannya nggak berlebih tapi nggak kurang juga. Kenaikan yang disarankan tuh 11 sampai 16 kilo. Apabila buat yang obesitas, nah ini yang perlu hati-hati. Untuk obesitas tuh memang kita harus lebih jangan terlalu loss gitu untuk menaikkan berat badan. Kita biasanya sih sekitar 5 sampai 9 kilo lah. Jadi kalau kita bilang sebulannya 1 kilo tuh udah cukup. Jadi bukan berarti nggak makan ya ibunya ya selama kehamilan, makan, tetap harus makan. Itu cuma komposisinya atau jenis makanannya itu yang harus dicermati gitu, harus bervariasi. Jadi jangan terlalu banyak makan yang manis-manis atau enggak karbohidratnya terlalu tinggi. Jadi lebih fokus ke protein selama kehamilan. Jangan sampai nanti loss, misalkan berat badan ibunya naik, tapi bayinya nggak tumbuh kembangnya selama kehamilan, dipantau berat janinnya ternyata kurang, berarti itu komposisi makanan yang masuk ke tubuh ibu tuh tidak sesuai ya. Oke, selanjutnya periksa pertumbuhan janin. Nah, kita tuh minimal memerlukan pemeriksaan USG itu minimal sejak 4 kali. Ya, ini adalah ya sebenarnya sebulan sekali pun nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Cuma kita minimal yang baik itu 4 kali. Karena itu untuk tujuan kita screening. Ya, kayak misalkan di trimester 1 di usia kehamilan 10-13 minggu, nah itu salah satunya kita untuk mendeteksi apakah ada screening seperti apakah ada penebalan di belakang lehernya atau NT-nya ya, nukal translusensinya. Jadi apabila ada kecenderungan bayi dengan Down syndrome, kita bisa lihat ada penebalan di belakang lehernya. Kemudian kita ukur juga tuh nasal bone atau tulang hidungnya, rahang atas, rahang bawah kita lihat itu di 10-13 minggu. Kenapa di sini? Karena kalau kayak NT di atas 13 minggu kadang itu tidak terlihat jelas ya. Makanya misalkan nih ada bayi dengan Down syndrome, kemungkinan Down syndrome, kita lihat ternyata dari USG ada penebalan nih, penebalannya lebih dari 2,5 cm atau sampai 3 cm. Kemudian kita ya kalau misalkan ada kondisi seperti itu biasa dokternya menyarankan untuk pemeriksaan tambahan, evaluasi tambahan. Tapi kalau misalkan di atas 14 minggu kita cek lagi atau enggak ternyata dia emang Down syndrome tapi ternyata pada saat dia murni aja Down syndrome, tidak ada kelainan organ yang lain, misalkan tidak ada kelainan jantung atau kelainan yang lain, itu akan secara USG itu tidak ada perbedaan yang jelas gitu. Jadi di atas 14 minggu kalau misalkan bayi dengan Down syndrome ya bila dia tidak ada kelainan yang lain, di USG itu ya normal-normal aja gitu. Makanya kenapa penting kita USG di 10-13 minggu. Kemudian untuk trimester kedua biasanya dilihat di usia screening di 20-24 minggu, ya salah satunya untuk fungsi organ ya, salah satunya jantung. Kemudian untuk di trimester 3 saya sih biasanya ya di atas 32 minggu ya, itu juga sama untuk kelengkapan organ, terus untuk screening ya paru-paru, jantungnya, ginjalnya, dan cairan ketuban gitu, letak dari plasenta gitu. Dan yang terakhir biasanya di 36 minggu tuh untuk lihat posisi bayi ya, apakah posisi bayinya udah oke, dia di bawah nggak kepalanya, kan yang paling baik tuh kan posisi kepala di bawah gitu. Dan kondisi kehamilan secara umum tuh maksudnya ya tadi yang saya bilang kayak ketubannya gimana, plasentanya gimana, kemudian aliran darah dari ibu ke bayinya gimana, dan berat badan ibunya ya, itu yang kondisi kehamilan secara umum. Oke, next. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang harus dihindari oleh bumil ya.
Ini bisa pada lihat sendiri ya, membungkuk tanpa pegangan ya, ini berisiko untuk terjadinya ketarik ototnya gitu ya, atau enggak jongkok lebih dari 90 derajat, mengejan, kemudian ada menahan nafas dalam waktu lama, ya misalkan lagi renang tapi jarang ambil nafas terus-terusan untuk menahan nafas, atau enggak lagi weight training, lagi olahraga beban tapi menahan nafas terlalu lama, nah itu juga tidak baik. Kemudian kalau yang kita lihat di bawah ada melompat ya, kayak jump rope atau skipping, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu high impact. Pokoknya olahraga yang high impact itu tidak disarankan aja. Kayak melompat, jumping jack, atau enggak yang hit ya, yang intensitasnya tinggi. Kemudian ada juga kayak zumba ya, yang olahraga yang high impact itu tidak disarankan. Nah, sebenarnya kalau sepeda nih masih boleh ya, olahraga dengan resiko keseimbangan, tapi yang tadi saya bilang kalau emang dari awal sudah dilakukan ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan pada saat hamil sengaja baru mau sepedahan, nah itu tidak disarankan. Oke, adu fisik ya nggak boleh lah ya, olahraga adu fisik, nanti terbentur ya bagian perutnya, itu akan membahayakan ya kondisi bayinya. Oke, next. Nah, tanda-tanda bahaya kehamilan apa aja sih gitu? Baik itu trimester awal, trimester kedua atau trimester ketiga, yang paling utama perdarahan ya, itu harus dicermati apabila ada tanda-tanda seperti itu, perdarahan. Kemudian di trimester awal nih, kayak misalkan nyeri ulu hati atau mual muntah yang berlebihan sampai mengganggu aktivitasnya atau sampai tidak bisa makan sama sekali, itu hati-hati, resiko dehidrasi bisa terjadi. Kemudian ada demam yang tinggi dan tidak turun dengan obat. Kemudian sakit kepala, pandangan kabur ya. Nah, itu juga berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Terus kemudian ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, itu juga perlu dicermati. Dan yang terakhir, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Jadi minimal kayak gerakan bayi, saya selalu bilang, minimal 20 kali lah sehari gitu. Harus ada. Jadi memang harus dipantau ya. Atau enggak per 2 jam 10 kali, itu lebih baik lagi. Kemudian masalah-masalah pada kehamilan apa saja. Nah, ini kayak misalkan yang bisa dirasa kalau misalkan ada tanda-tanda seperti ini, ya harus ditanyakan ke dokter kandungannya ya, kayak misalkan batuk lama lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam menggigil, berkeringat, apalagi apabila si ibunya itu tinggal di daerah endemis malaria. Terus selain itu ada diare berulang ya. Nah, makanya kalau makan pedas-pedas, asam-asam tuh boleh sih, boleh aja, asal jangan berlebihan ya gitu. Jadi kalau berlebihan ya nanti tanggung sendiri akibatnya gitu. Cuma kalau misalkan boleh sih boleh gitu. Cuma dibatasi aja lah gitu. Terus kemudian ada juga jantung berdebar atau nyeri dada. Kemudian selain itu juga kalau sulit tidur dan cemas berlebihan juga bisa sih karena faktor selama kehamilan ya. Itu kadang itu kita anggap normal ya. Cuma ya harus dievaluasi lagi sih gitu, kenapa penyebabnya. Oke, next. Udah tuh ya, udah beres. Kurang lebih seperti itu sih untuk do and don'ts pada masa kehamilan. Mungkin nanti dari pertanyaan yang ada mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan Zahra. Baik, terima kasih banyak dokter atas materinya yang super duper jelas banget ya, benar-benar praktikal nih ada Bunda. Do's and don'ts-nya apa aja. Terima kasih banyak ya dok. Pertama. Sebelum memasuki sesi Q&A karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk, izinkan Sismin untuk menyapa Ibu Direktur dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung ya, yang katanya hadir di sini nih. Halo Dokter Naomi Rukiah. Selamat siang. Halo. Oke, baiklah.
Terima kasih karena sudah nonton dan mengikuti webinar pada siang hari ini bersama ayah dan bunda lainnya yang tentunya penasaran banget dengan do's and don'ts kehamilan dan juga tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung ya. Oke deh dok, langsung aja kita ke pertanyaan dari peserta pada siang hari ini ya. Pertanyaan pertama dari Zoom dari Bunda Iva di Surabaya. Ini posisinya masih promil anak kedua. Bagaimana ya dok cara mempersiapkan kehamilan yang baik dan benar? Apakah harus konsumsi asam folat sebelum hamil, baik untuk ayah dan bundanya? Cara-cara apa saja untuk promil anak cewek nih dok? Itu sering banget ya untuk masalah seks ya, atau masalah jenis kelamin ya, gender ya. Cuma saya coba bahas dulu yang pertama ya, tadi bagaimana persiapan yang baik gitu. Persiapan yang baik ya tentunya harus dipersiapkan secara matang ya. Jadi kayak misalkan memang udah berdiskusi juga dengan suami ya, emang pingin hamil, pingin mempunyai momongan. Jadi ya namanya hamil tuh kan emang perlu kerjasama tim ya, nggak mungkin cuma sendirian gitu. Kalau sendirian gimana ada yang mau ngehamilinnya. Nah, jadi otomatis peran suami juga sangat penting. Nah, kalau untuk ibunya mungkin tadi benar, apakah perlu asam folat? Itu sangat disarankan. Memang kalau misalkan tidak ada riwayat sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit apapun, atau enggak mungkin ini kehamilan yang pertama, kalau misalkan dia kehamilan kedua tapi punya riwayat sebelumnya kurang baik, apakah riwayat keguguran atau enggak ada kelainan pada anaknya, memang asam folat sangat disarankan ya. Yang jadi dari yang kita sarankan tuh biasanya sekitar 400 mikrogram per hari 1 bulan sebelum terjadinya konsepsi. Apabila yang tadi saya bilang, apabila punya kehamilan yang sebelumnya bermasalah seperti keguguran, gitu, tidak berkembang kehamilannya atau ada kelainan pada bayinya, nah itu diharapkan 3 bulan sebelum terjadinya konsepsi. Gitu. Jadi asam folat kurang lebih 400 ya mikrogram itu cukup. Ya selain dari suplemen juga itu bisa didapatkan dari asupan sehari-hari ya. Contohnya seperti sayur-sayuran yang hijau-hijau itu biasanya kaya akan dengan asam folat gitu. Buah juga bisa dikonsumsi gitu. Cuma kalau makanan kayak sayur tetap ya harus matang ya gitu. Kalau bisa jangan yang mentah. Nah, sebenarnya yang mentah selama itu yakin bersih, dicuci bersih, itu boleh-boleh saja. Cuma kalau mau lebih amannya lagi, hindari dulu deh gitu. Deh. Oke, baik. Untuk masalah tadi untuk jenis kelamin memang tidak ada secara ilmiah tidak bisa kita jadikan acuan gitu, karena tidak terbukti gitu kayak misalkan yang secara natural ya. Memang kayak misalkan posisi berhubungan, kapan berhubungannya, terus misalkan suaminya makan ini atau enggak si istrinya makan ini, yaitu angka ininya cuma kecil sih gitu, tidak lebih dari 1% ya. Makanya kita tidak mengacu pada jenis makanan atau enggak posisi berhubungan dan kapan berhubungan. Kalau mau dicoba silakan saja gitu. Tapi secara penelitiannya, secara ilmiahnya sih tidak terbukti. Jadi memang yang paling tinggi untuk menentukan jenis kelamin biasanya dengan bantuan inseminasi ya, atau enggak bayi tabung jadinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Rian atas jawabannya. Jadi emang kita kan ini adalah teamwork gitu ya dok ya, ibu, suami dan juga istrinya. Apa sayang? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Masih ngomongin tentang program hamil. Dari Gita di Purworejo, belum hamil lagi. Usia anaknya saat ini 2 tahun dan rencananya ingin program hamil lagi. Tapi saat ini kondisinya sedang obesitas dok. Apakah sebaiknya saya program diet dulu, baru program hamil, atau bisa langsung program hamil saja? Oke. Ya, jadi itu juga sangat mempengaruhi ya, obesitas ya. Kalau memang berat badan berlebih, biasanya nanti berhubungan dengan kadar hormon estrogen atau enggak lemak di dalam tubuhnya kan lebih meningkat ya. Itu akhirnya akan menyebabkan si hormon estrogennya meningkat.
ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadinya gangguan hormonal atau paling gampang ya di wanita gangguan haid gitu. Kalau haidnya sudah terganggu ya otomatis kesuburannya juga bakal terganggu gitu. Nah, jadi bukan nggak bisa hamil, ada aja sih gitu yang misalkan dia dengan obesitas gitu ya, dia berat badannya berlebih, haid nggak teratur, tahunya hamil, ada aja gitu. Cuma hampir mungkin sekitar kita bilang 60%, lebih dari 60%, wanita dengan obesitas mengalami gangguan haid. Nah, jadi otomatis kalau mau harus diperbaiki dulu ya. Perbaiki dulu ya, komposisi tubuhnya dulu yang diperbaiki. Apabila obesitas ya memang turunkan dulu berat badannya, olahraga teratur gitu. Nanti saat siklus haidnya teratur, akhirnya juga masa kesuburan juga bakal lebih meningkat. Akhirnya angka kehamilan pun bakal meningkat gitu. Jadi sebisa mungkin benerin dulu deh komposisi tubuhnya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Yan atas jawabannya ya. Berarti kalau misalnya diringkas adalah yang pertama kita juga harus melihat dari kondisi kesehatan ibunya dulu ya Dok ya, baru mulai program hamil itu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bunda Kania di Bandung, usia kehamilan 15 bulan. Dok, maaf mau tanya kenapa ya dok semenjak hamil agak sering keputihan dan gatal, tapi tidak berbau dan warnanya bening cair. Apa karena hormonnya? Berbahaya nggak ya dok? Nah ini menarik nih dok, mungkin juga bisa dijelasin kapan tanda bahaya untuk ibu hamil untuk langsung datang ke dokter. Oke. Nah jadi untuk keputihan tuh sebenarnya normal ya. Keputihan baik wanita tidak hamil, wanita hamil sebenarnya keputihan itu normal. Cuma ada beberapa hal yang perlu dicermati, kayak misalkan apabila terjadi keputihan, yang pertama indikatornya berbau nggak gitu, yang kedua ada perubahan warna nggak gitu, terus menyebabkan gatal atau tidak, atau ada keluhan perih atau tidak. Nah kalau misalkan ada gejala dari 4 indikator itu, nah berarti itu ada sesuatu yang tidak normal ya atau abnormal. Itu mungkin perlu dievaluasi. Apakah itu infeksi atau apa? Memang harus dievaluasi langsung, dilihat langsung sama dokter kandungannya atau enggak tenaga kesehatan terdekat. Tapi kalau misalkan memang tidak ada tanda-tanda yang tadi saya sebut, ya udah itu normal gitu. Apalagi pada saat kehamilan pasti terjadi perubahan hormonal yang akan memicu terjadinya si keputihan tuh lebih banyak gitu. Kayak misalkan pada saat trimester kedua, di mana hormon kehamilan makin meningkat, itu akan menyebabkan kondisi vagina tuh lebih di vagina tuh lebih moist ya, atau lebih lembut gitu di daerah sananya. Jadi akan menyebabkan si kondisi asam dan basanya itu bakal lebih terganggu, akhirnya akan menyebabkan keputihan. Tapi itu masih normal selama kehamilan, ya nggak masalah. Tapi ya tanda-tanda bahayanya apabila ada perubahan warna, perubahan bau, perubahan dari rasanya, gatal atau tidak gitu. Nah, apabila ada tanda-tanda kayak seperti tadi, ya itu lebih baik langsung dicek ya ke dokter kandungan terdekat atau ke tenaga kesehatan terdekat. Tuh. Karena gini, kalau keputihan tuh bisa memicu terjadinya infeksi saluran kemih ya, atau enggak bisa juga menyebabkan infeksi intrauterin gitu. Jadi infeksinya naik ke atas, akhirnya menyebabkan kelahiran prematur atau enggak terutama kelahiran prematur sih gitu. Kalau misalkan terjadinya keputihan yang tidak diatasi gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Nah ini berarti kesimpulannya adalah para bumil-bumil nih harus lihat nih apakah ada perubahan ya dok ya. Dari misalnya waktu keputihan sebelumnya tidak berbau tapi tiba-tiba berbau, berarti itu sudah harus ke dokter gitu ya dok berarti ya. Ya betul. Oke, baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik banget nih dok. Dari Bunda Mona di Padang. Dok, boleh nggak sih mengonsumsi tadi yang kola ini Bunda Makia dari Bandung. Bunda Makia dari Bandung usia kehamilan 4 bulan. Dok, apakah minum kola bisa mempengaruhi janin? Karena kemarin saya minum kola dan langsung perdarahan. Apakah akan membahayakan janin, dok? Ini menarik banget nih, dok.
Karena Cola itu apa ya? Coca-Cola maksudnya? Coca-Cola kayaknya. Coca-Cola. Soda-soda gitu ya dok ya. Oh, soda. Oke. Karena dulu sebenarnya waktu hamil pun ini dok, aku tuh waktu hamil juga ngidamnya tuh Coca-Cola. Ya. Tapi kan dulu ngomongnya nggak boleh ya dok ya. Jadi sekarang mumpung ada ahlinya nih, kita boleh dok kupas tuntas, boleh nggak sih sebenarnya? Oke, dulu Zara sama dokter kandungannya nggak boleh? Dulu nggak boleh, tapi aku udah sekitar 4 tahunan yang lalu dok. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Kalau saya sih nggak masalah soda ya gitu. Soda tuh bukan sesuatu. Kalau misalkan emang dilarang juga pasti udah ada tulisannya tuh ya buat ibu hamil nggak boleh gitu ya. Soda tuh sebenarnya ya balik lagi sih. Sebenarnya tadi nggak ada hubungannya antara Coca-Cola atau soda dengan keguguran gitu ya. Atau enggak perdarahan flek. Ya mungkin itu terjadi karena kebetulan saja gitu. Berbarengan dengan emang tiba-tiba emang ada ancaman keguguran, ternyata baru minum Coca-Cola atau minuman soda, akhirnya terjadi itu bisa saja. Cuma yang perlu dicermati di sini tuh, misalkan kayak minuman bersoda itu, dia kan mengandung gas ya gitu, jadinya akan menyebabkan kondisi lambung tuh suka nggak nyaman tuh si soda itu. Jadi apalagi kalau misalkan kehamilan awal-awal, trimester awal ya, di 8 sampai 12 minggu di mana hormon kehamilan lagi meningkat sekali, mual muntah pun lagi hebat, itu jangan coba-coba deh minum soda ya, minum Coca-Cola, jangan ya. Sengidam-ngidamnya ya kalau mau cari masalah ya boleh-boleh aja silakan. Tapi kalau ini ya jangan gitu, karena itu akan menimbulkan asam lambungnya jadi tinggi gitu, jadi reflux gitu ke atas. Nah, makanya tapi kalau misalkan mau minum soda nih boleh. Tapi kalau saya saranin biasanya di kehamilan trimester kedua gitu, di atas 16 minggu, di mana mom sudah pada mulai nyaman ya dengan kehamilannya, makan juga udah mulai lancar, dan akhirnya juga minum soda pun nggak masalah. Tapi ingat jangan berlebihan ya, jangan satu botol banyak penuh semuanya dihabisin, enggak ya. Paling kalau misalkan satu kaleng pun kalau bisa setengahnya aja gitu minumnya, nggak usah berlebihan lah gitu. Boleh aja ya, itu buat apa ya, buat memenuhi rasa ngidamnya gitu. Kepengennya ya dong ya, Ya tombol kepengennya, daripada gini loh, daripada dilarang ya, misalkan suami ini jangan kamu kayak gini-gini, jangan minum ini, minum itu jangan, nanti stres, itu lebih hormon yang keluarnya lebih nggak bagus loh ya, malah depresi. Ibu hamil tuh nggak boleh depresi, nggak boleh sedih, nggak boleh ini, sebisa mungkin harus happy ya. Jadi kalau misalkan ibu hamil sampai stres gitu, wah itu kesalahan kita tuh nah berarti karena nanti bakal berpengaruh ke kondisi janinnya juga gitu. Jadi ibu hamil tuh harus happy, bukan nggak boleh ini nggak boleh itu, batasi aja ya. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ini aku yakin banget di rumah sana Bumil-Bumil langsung gedein volumenya biar suaminya denger tuh, termasuk ya. Saya dok. Tapi harus semuanya didengerin ya, jangan boleh aja. Nah nanti kan kalau boleh aja kan ya, misleading ya dok ya. Jadi makanya harus ngedengerin kayak webinarnya harus dari awal sampai akhir tuh, tujuannya itu biar nggak ada salah persepsi gitu. Karena ini kayak hal-hal kayak gitu gampang banget digorengnya lah, kayak misalkan kayak artikel tiba-tiba dokter boleh boleh minum Coca-Cola sama ini aman gitu. Ya emang boleh gitu, tapi kan ada batasan, ada kapan waktunya disarankan gitu, ya kan? Ya kita sebagai ibu hamil juga perlu tahu juga ya, ayah dan bunda, calon ayah dan bunda paham juga sama kondisi diri sendiri ya dok. Berarti ya kalau emang lagi asam lambungnya lagi naik ya jangan minum Coca-Cola dulu gitu ya. Minum yang lain udah, air putih paling bagus, murah, mudah didapat. Ya air putih ya enak lah ya. Nah itu juga menarik tuh dok, karena dulu ada yang pernah bilang mitos-mitosnya adalah kalau ibu hamil nggak boleh minum air dingin dok, bener nggak tuh? Waduh itu mah mitos yang tidak akan pernah beres ya, tidak akan pernah selesai. Tapi saya juga nggak bosen sih untuk ditanyakan itu ya. Soalnya sebenarnya tidak ada hubungannya air dingin atau air es selama kehamilan, maksudnya diminum selama kehamilan akhirnya menyebabkan bayinya jadi besar gitu. Enggak kok, nggak ada ya, itu mitos. Dan memang sebenarnya kalau air es ya namanya es atau air dingin kita minum ya masuk ke dalam pencernaan kita, ya udah dia akan menyesuaikan dengan
kondisi tubuh kita gitu, suhu tubuh kita. Tapi kalau misalkan air esnya air es teh manis atau enggak es sirup gitu ya, atau enggak banyak kandungan gulanya, nah itu baru ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan berat badan baik pada ibu baik maupun pada bayi gitu. Itu yang nggak boleh ya, es teh manis apalagi gulanya, apalagi es mixu. Wah, itu mixu udah ya. Itu lebih jahat lagi itu, kalorinya tinggi, gulanya tinggi. Nah, hati-hati ya yang seperti itu. Jadi harus lebih smart ibu-ibu, apalagi yang udah ikutan webinar ini udah tahu ya, harusnya gula itu sangat berbahaya. Sebenarnya bukan buat ibu hamil aja sih, buat kita juga yang nggak hamil gitu, tetap harus dijaga tuh kandungan gula ya. Pokoknya yang paling penting adalah jaga kesehatan ya berarti ya. Oke, ini menarik, ada pertanyaan dari Ayah nih dok. Ini sepertinya harus jadi pertanyaan terakhir kita di webinar siang hari ini, tapi ini ada pertanyaan dari Ayah Mervin di Karawang. Bagaimana memastikan hewan peliharaan tidak menulari infeksi toksoplasma ke ibu? Apakah hanya kucing yang harus dihindari ya dok? Oke, kalau toksoplasma gondii terutama kucing ya, gitu, karena dia emang parasit yang berada di kotoran kucing gitu. Dia itu berkembang biaknya di usus halus dari kucing. Nah, jadi gimana caranya ya? Pertama harus dipastikan bersih gitu, harus divaksin si kucingnya, dan emang higienis selama memelihara kucing tuh emang harus diperhatikan gitu. Setiap misalkan habis bermain sama kucing, bukan nggak boleh main sama kucing ya, boleh-boleh aja. Cuma ingat setelah main sama kucing, cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Terus kemudian apabila di rumah ya, ibu hamil tuh jangan sampai menyentuh kandangnya atau enggak membersihkan kandangnya. Sebisa mungkin udah itu bapaknya, suami atau enggak orang ya tukangnya lah di sana, jangan sampai ibu hamil yang membersihkan, karena itu resiko untuk terjadinya tercemar dari si toksoplasma itu sangat tinggi. Jadi kan yang sebenarnya yang menularkan itu tuh menularkan si parasitnya itu kan salah satunya dari misalkan kita habis bersihkan si kotoran kucingnya, terus cuci tangan nggak bersih, akhirnya terus suaminya megang nyomot makanan ya, terus ternyata masak juga ikutan gitu, sayurannya dipegang sama dia nggak bersih, akhirnya si ibunya malah tertular dari makanan yang mentah-mentah tadi setengah matang itu. Nah, jadi makanya itu harus cermati ya, kalau misalkan memang untuk menghindari terjadinya penularan lebih lanjut ya harus higienisnya harus dijaga gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Rian atas jawabannya. Emang berarti kita harus selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan ya dok ya. Jangan lupa cuci tangan. Kalau dilihat-lihat dari tadi emang banyak banget perintilannya, tapi ringkasan umumnya nih ayah dan bunda dan juga calon ayah dan bunda adalah selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan. Baiklah Dokter Rian, terima kasih banyak atas sharing materinya dan juga menjawab pertanyaan dari ayah dan bunda semuanya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, pasti mewakili ayah dan bunda semuanya. Dokter praktiknya hari apa aja sih dok? Ini kayaknya udah ada yang langsung kayak, aduh ini aku hamil anak kedua kesana kali ya, gitu tuh. Kalau mau konsultasi sama saya ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda, di Jalan Terusan Antapani ya. Nomornya saya lupa, 15 sampai 17 gitu ya, kalau nggak salah. Nah, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda, saya tiap hari praktek di sana jam 8 sampai jam 11 tiap harinya. Oke. Kecuali minggu dan hari libur. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Rian. Ini dari tadi banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang hadir ya. Banyak banget dok, maupun di Zoom maupun di aplikasi tentang anak. Ini sepertinya harus ada lagi nih webinar bersama Dokter Rian nih. Boleh. Tahu nanti. Aku juga dari tadi jadi pengen banyak yang ditanya ini dok soal kehamilan. Nanti insya Allah kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Boleh. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Rian ya. Silakan dokter jika ada pesan-pesan dan juga
pesan untuk ayah dan bunda dan calon ayah dan bunda lainnya. Silakan dok. Ya, sebagai penutup, jadi ya tadi saya sudah sempat utarakan di awal ya. Jadi kesehatan mental ibu hamil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin baik masa kehamilan maupun nanti pada saat tumbuh kembangnya. Jadi menjadi ibu hamil itu suatu anugerah, dinikmati ya, enjoy, harus happy, jangan stres, jangan sedih gitu. Ingat aja, saya selalu ngomong, masa bikinnya happy, tapi nanti pada saat hamilnya malah nggak happy. Jadi ya selalu diingat kata-kata itu karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi atau perilaku anak pada masa mendatang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat materinya. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Dokter Rian atas pesan-pesan untuk ayah dan bunda semuanya ya. Nah, ini buat ayah dan bunda lainnya yang punya pertanyaan lanjutan nih dok, bisa langsung follow Instagramnya Dokter Rian ya, di @riandra ya dok ya, Instagramnya. Ya. Nah, langsung aja di follow ya ayah dan bunda semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi dokter atas waktunya dan juga sharing pertanyaan ayah dan bunda pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya ya, Dok. Ya, oke. Terima kasih. Oke, baiklah ada bunda semua di sini pasti udah penasaran banget dong. Wah, udah penasaran banget nih sama pemenang dan dari pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa ya, Aibun? Siapa nih kira-kira? Mohon dibantu operator. Jeng 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 jeng. Oke, selamat kepada dua penanya terbaik dalam webinar tentang anak bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung siang hari ini, yaitu Bunda Kania dan juga Bunda Makia. Jangan lupa untuk klaim hadiah Ibu dengan mengisi link yang sudah diberikan oleh Sispin di kolom chat maupun di bawah live stream di aplikasi tentang anak ya. Batas klaimnya hanya hari ini sampai pukul 9 malam. Baiklah Aibun, waktu juga nih yang juga memisahkan kita ya pada hari ini webinar yang seru banget. Banyak banget pembahasan tentang kehamilan yang berhasil kita ulik-ulik bersama ahlinya. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Rian dan tentunya terima kasih kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung. Semoga sukses terus untuk dokter dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung. Jangan lupa Aibun untuk berkunjung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung ya. Sismin kembali ingatkan, Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung adalah rumah sakit ibu dan anak yang bisa menjadi pilihan Aibun yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya untuk periksa kehamilan, periksa kesehatan si kecil, dan tentunya Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda didukung oleh expert dan juga teknologi modern dan terdepan, seperti yang terlihat di layar Aibun saat ini ya. Wah, nyaman banget kan itu, Aibun. Aku lihat ini langsung pengen pindah Bandung deh rasanya. Karena lengkap banget dan nyaman banget. Ini mah di rumah sakit rasa staycation lah, Aibun. Lengkap banget layanannya. Jadi jangan ragu untuk ayah dan bunda semua. Ingat terus Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung ya, Aibun, untuk kesehatan ibu dan juga si kecil. Jangan lupa untuk follow Instagram Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung di @rsia_geraha_bunda dan juga Instagram Dokter Riandra di @riandra ya. Jadi jangan lupa tuh follow dua Instagram itu kalau ayah dan bunda masih punya pertanyaan seputar kehamilan atau yang udah ini ngebidik-bidik nih Rumah Sakit Ibu dan Anak Geraha Bunda Bandung. Aku mau lahiran di sana. Aku mau ke sana untuk kesehatan ibu dan anak. Bisa langsung juga di follow di Instagramnya di @rsia_geraha_bunda ya. Terima kasih banyak juga kepada Aibun yang udah semangat mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga pertanyaan Aibun semuanya terjawab ya. Sehat selalu dan semangat terus untuk membersamai pertumbuhan dan perkembangan si kecil bersama tentang anak. Terima kasih banyak Aibun. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Dadah. Anakku tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Bentar ya, tunggu ya. Tetapi aku bisa berusaha untuk terus hadir. Memberikan cinta dan memahami segala kebutuhannya.
Aku ingin selalu memberi yang terbaik untuknya. Bersama Tentang Anak, ahlinya kebutuhan si kecil. Dari belajar sampai belanja, terlengkap dan terpercaya.